Jadi awalnya ini Agam Pisan tuh ada nama sebelumnya. Sebelumnya itu History Coffee. History Coffee ini awal bukanya di 2015, kalau udah salah 2015-2016. Itu pertama kali buka di depan di Jakabaring, depan kantor polisi itu, Sekta itu. Nah, di depan situ. Pernah buka juga di daerah Pelaju. Di daerah Pelaju setelah berapa bulan mungkin pindah ke Simpang Fatal. Nah, di Simpang Fatal itu yang mulai agak rame itu. Di Simpang Fatal itu setelah di situ 1 tahun lebih kalau udah salah, baru pindah ke daerah Kedaung. Nah, di daerah Kedaung itu, nah di situ mulai rame dengan penampakan yang baru, dengan tema industrial. Itu mungkin rame-ramenya History Coffee itu. Dimulai banyak uang yang kenal dengan History. Dan History Coffee ini pernah masuk nominasi kedai kopi terlaris di tahun 2017 atau 18 kalau udah salah. History juga pernah ngalamin yang namanya masa sepi, mungkin bisa dibilang kayak itu. Karena itu di masa yang mulai masuknya pandemik di tahun 2020, pandemik COVID, itu yang karena banyak menutup semua, bukan History Bay, tapi banyak tempat-tempat lain. Dari toko kelontong, toko apa bay, pokoknya kemarin mulai sepi. Di situ juga History walaupun cuman buka drive-thru, kita tetap jualan kemasan botolan, kita mulai jualan botolan. Tapi setelah itu mulai membaik lagi. Mungkin di tahun 2021 COVID lah agak ada, mulai coffee shop yang lain coffee shop yang tema semi outdoor kayak itu mereka mulai buka. Nah, mungkin juga itu kalau menurut pendapat aku yang sebagai anak milenial, apalagi kan di Palembang ini ibaratnya kita udah kasih tempat wisata gitu. Yang wisata maksudnya kayak pantai. Kalau gunung itu di daerah ya kabupaten di Pagaralam. Kalau kota Palembang kan kita udah kasih gitu, udah kasih tempat wisata. Jadi menurut aku yang budak milenial lebih memilih buat nongkrong di kafe. Apalagi ada tempat di tahun itu tuh makin banyak kedai coffee shop yang buka baru yang dengan tema semi outdoor. Dan waktu itu History masih ya tema lebih banyak indoor, yaitu di space-nya. Dan juga banyak yang lebih pengen nyoba tempat baru di tahun itu. Makin banyak yang tema-tema yang sekarang kita lihat di coffee shop, yaitu tema-tema industrialnya. Jadi memang yang budak-budak milenial dan mungkin kalau kami nyebut tuh mungkin ngopi demi instastory itu kalau bahasanya tuh. Jadi pengen ngopi di tempat yang bagus, bukan berarti yang tempat lama tuh tertinggal, tapi kita pengen lebih nyingok lagi yang lebih bagus. Kalau untuk dari segi kualitas mungkin History tidak kalah, tapi memang kebanyakan memang nyari hal yang baru. Ya tetap ada pendapatan tapi tidak seramai di tahun yang sebelumnya. Untuk yang Agam Pisan itu kenapa namanya diganti jadi Agam Pisan? Karena kakak dari tahun berapa dia ngurus yang namanya Haki. Kalau tidak salah sudah dari tahun berapa, karena tidak dikonfirmasi, bukan tidak dikonfirmasi, kayak kurang tahu juga sih cak mana. Cuman karena ada yang lain juga pakai nama History, jadi tidak bisa kayak itu, tidak bisa didaftari di Haki. Kakak lebih tepat Kak Ian, dia mencari ya, jadi mau tidak mau harus mengganti nama karena kan yang namanya Haki itu memang penting untuk usaha apa wae, karena Haki itu bisa ngelibat ke apa wae. Kalau kita pakai nama yang sudah didaftar uang kan kita juga bisa kena kasus. Jadi daripada bikin ribet atau kayak itu, jadi dia nyari nama lain yang mungkin yang kepikirannya Agam Pisan. Kalau kemarin yang di workshop di Hotel Hayo itu Agam Pisan, agam yang itu diambil dari bahasa Sumatera Selatan, bahasa gitu, dan
Pisan itu ya katanya kebetulan kita memang kami keturunan orang Sunda gitu. Jadi agam pisan itu. Dan juga mulai agam pisan itu mulai dikenalnya di pasar 16. Di pasar 16. Sebenarnya itu sudah sebelum di pasar 16 kalau itu salah sudah ganti sih. Tapi semenjak mulai kita pindah ke pasar Gedung 16 ini, di sini mulai terbentuk, mulai dikenal uang baru lagi agam pisan. Mungkin tapi kalau uang yang lama mereka tahu ini dulu namanya History, gitu, History Coffee yang pernah di daerah Kedaung. Di sini alhamdulillah pasarnya mulai dijingok uang lagi dan balik lagi. Memang rata-rata di sini kebanyakan budak milenial lagi. Kayak yang kata awal tadi, uang kebanyakan pengen nyoba hal baru. Hal baru itu sangat mudah untuk buat nyebar dan kita tetap konsisten walaupun kita jualan di pasar, kita tetap ada value-nya, tetap ada harga jual dari marketing kita tetap ada kayak itu. Itu sedikit kisah tentang agam pisan atau History Coffee yang sebelumnya dikenal itu. Kalau ide sebenarnya kami lebih khusus aku juga sebagai adiknya sebenarnya sempet kenapa harus buka di pasar sih yaitu apalagi memang dulu yang pasar tuh ya pikiran kasarnya pasar tuh ya tempat banyak uang belanja, tempat berisik, apalagi banyak-banyak hal yang liar lah kayak pasar liar, hal-hal dari kejahatan yang dulunya kita anggap pasar cak mana itu. Dulu juga sempat kenapa sih kalian malah milih buka di pasar 16 itu, tapi setelah dia buka dan ternyata itu banyak dampak hal positifnya dan dia juga sudah banyak evaluasi itu. Mungkin salah satu efek dari dia buka di sini yang kita lihat di sini ada brand lain seperti Genta, Aba, bahkan di Poco ada tempat lain juga. Jadi itu ternyata bisa jadi hal yang bisa positif buat semua orang, buat kita ngebuka peluang, kita ngelihat. Karena apalagi buat balik lagi buat pandangan ke budak milenial. Karena kami suka yang sesuatu hal yang baru yang pacak dinikmati itu. Jadi terkadang kami juga datang ke coffee shop tidak cuma minum, kadang kami bercerita itu apa yang kami jingok di hari itu juga, kadang bercerita di kumpulan kawan-kawan dan tempatnya nyaman dan harga murah kayak itu. Menurut aku pribadi itu memang langsung dapat value-nya, dapat nilai pasarnya untuk agam pisan yang dikenal uang memang sebagai dampak positif. Cara memperkenalkan balik lagi di zaman sekarang kan sudah banyak cara apa buat nyebari. Kalau dulu mungkin kita cuma dari sekedar mulut, oh di sini ada buka ini, oh di sini dari ini. Tapi kalau sekarang kita banyak hal bisa buat menyebar. Kita mau aktif di IG, kakak juga memang kebetulan itu uangnya yang memang uang aktif, dia yang bisa ngomong, dia juga kadang konten di YouTube, kadang di TikTok, di akun IG pribadi agam pisan. Di situ mulai yang mungkin hal kecilnya uang yang ngefoto view ini dengan mengetek IG agam pisan itu kan hal kecil yang sudah ngasih tahu ke uang, oh ini namanya agam pisan dan lokasinya di sini. Jadi itu hal kecil yang bisa dikasih tahu dan sebenarnya masih banyak lagi dari mana uang bisa kenal agam pisan. Uang yang penasaran, oh viewnya kayak gini, pengen lihat langsung juga kayak itu. Sosial media tuh cukup berdampak juga. Kalau untuk gesekan sama antara yang lain, alhamdulillahnya sesama utamanya pedagang pasar 16 itu justru juga banyak mensupport, mereka juga banyak tahu dan mereka juga banyak kok yang beli kopi kita kayak itu, banyak juga belanja di tempat yang lain. Jadi kalau untuk yang senang itu alhamdulillah tidak kate, dan kita juga di bulan depan ini sudah menuju 1 tahun kita berjualan di sini. Jadi selama 1 tahun itu uang pasar memang nerima kita dengan kita berjualan kayak ini, semuanya nerimo dan memberi dampak positif. Kalau menu-menu mungkin kalau kawan-kawan yang lain nak kesini boleh coba, aku rekomen kopi klepon, kopi pisang sama butterscotch itu rekomen sih buat dicoba. Karena kan kita juga ada gula aren sih, tapi kan di tiap coffee shop itu pasti ada gula aren. Nah
kita rekomen kita ada, silakan coba kopi klepon, kopi pisang, dan butterscotch itu silakan coba. Bahkan selain kopi kita juga ada kayak ada pedal pop coklat. Jadi jangan khawatir tempat kopi cuma ada kopi. Tidak, kita ada juga ada kopi. Kalau bosen yang gula aren, kita ada juga menyelesaikan gula aren. Kalau di sini kita memang lebih pakai manual, alat manual. Kalau mesin sebenarnya ada pikiran mesin. Cuman listriknya emang belum, ini dayanya masih belum kuat. Selagi yang manual juga masih mensanggupi, jadi kita juga masih pakai manual kayak itu. Untuk agam pisan yang pasti kita tetap bisa kolaborasi dengan yang lain, tetap ambil dampak positifnya dari agam pisan, dan agam pisan juga tetap bisa terus berkembang sama teman-teman yang mungkin pengen buka peluang gitu, karena kalian sudah ada contoh. Buat jangan menganggap nilai suatu tempat itu yang tidak bagus, tapi kita coba dulu. Pasti setiap tempat tuh ada positif dan negatifnya, jadi itu yang bisa diambil dari agam pisan. Dan untuk agam pisan pasti siapapun dan kakak pun pasti pengennya ini lebih berkembang lagi, kayak itu lebih dikenal uang lagi dengan value-nya, dengan harga pasarnya yang dapat. Jadi bukan cuma sekedar agam pisan ngopi di pasar, bukan cuma itu. Jadi kami pengen lebih bagaimana interaksi dengan customer, memperlakukan customer dengan baik. Jadi kami cuma tidak pengen dikenal tuh ngopi di pasar, tapi dengan hal yang lebih banyak lagi pengen dikenalnya. Kalau untuk per hari mungkin 100 cup lebih bisa, 50 lebih lah, mungkin 50 cup lebih gitu. Kalau untuk motivasi mungkin selagi kita sudah punya skill dan kita tahu cara bagaimana ngelola usaha bisnis, kita jangan ragu. Memang pasti di setiap usaha ada gagalnya, tapi di setiap gagal itu juga kita tahu apa yang kita gagalin. Coba dulu kita jalanin dan kita lihat apa kekurangan, karena di saat ngejalanin itu baru kita tahu kekurangan. Tapi kalau kita tidak berani mulai, kita tidak bakal tahu apa kurangnya kayak itu.